Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah kalau Allah itu sudah meletakkan sakinah atau ketenangan di hati orang-orang beriman, pasti orang beriman itu berupaya untuk meningkatkan kualitas imannya kepada Allah. Hadirin pemirsa yang berbahagia, 7 video sejarah peradaban Islam yang lalu dan sekarang kita akan masuk pada video yang ke-8. Ini memberikan satu pemahaman bagi kita bahwa sejarah itu punya nilai pendidikan dan teladan yang luar biasa. Ini barangkali sebagai prolog ya untuk tema ini. Artinya bahwa dalam Al-Quran itu sebagian besar, hampir 60% dari 6.666 ayat itu terungkap dengan sejarah. Makanya di dalam surat Yusuf itu Allah mengatakan wa ahsanul qasasi bima auhai ilaik. Jadi Al-Quran kami wahyukan kepada Muhammad itu dengan penuh kisah-kisah sejarah yang sebaik-baik yang menarik. Kemudian satu hal yang luar biasa lagi, sejarah yang Allah tampilkan dalam Al-Quran itu punya nilai perimbangan yang luar biasa. Artinya bahwa ada sejarah-sejarah yang cerita tentang kehidupan yang kurang bagus, tentang karakter Fir'aun dan seterusnya, Al-Qamah dan seterusnya dengan Qarun. Nah, itu akan berimbang dengan sejarah bagaimana para nabi-nabi Allah itu memberikan misi. Ya. Artinya Allah turunkan mereka itu dengan salah satu tujuan misi untuk meluruskan akidah yang pada waktu itu memang benar-benar akidah yang sangat menyesatkan. Ya, hampir seluruh dunia ini itu adalah menyembah hal-hal yang memang menyebabkan kemusyrikan atau hal-hal yang bahkan mereka buat sendiri dari patung dan seterusnya itu. Ini yang barangkali yang perlu kita pahami bahwa kenapa Al-Quran itu Allah isi dengan cerita-cerita atau sejarah-sejarah yang bagus ini dalam rangka untuk memberikan motivasi bagi kita. Oleh karena itu kalau orang Islam mengaku Islam tapi tidak memahami atau tidak sering membaca Al-Quran, tidak akan menemukan di sana ada pribadi-pribadi yang punya nilai pendidikan, gitu ya, punya nilai teladan yang luar biasa untuk memotivasi kita untuk dalam hal beribadah. Jadi hadirin sekalian, sekaligus kenapa kami berniat untuk menyampaikan, kebetulan kami belajar dan kami mengajar sejarah sehingga kami perlu menyampaikan kepada masyarakat, memberikan satu pendidikan atau ilmu bahwa sejarah itu punya nilai pendidikan yang luar biasa. Ada teladannya, ada ibrahnya, ada hikmahnya. Ya. Kalau teladan itu satu kepribadian yang muncul yang karakter yang luar biasa. Kalau ibrah itu nilai pendidikan yang ada dalam kisah itu. Dan kalau hikmah itu menyambut ilmu daripada kisah yang kita baca dalam Al-Quran ini. Ini yang perlu kami sampaikan sebagai sebuah prolog, biar kita memahami, orang Islam itu memahami bahwa sejarah Islam itu punya nilai kekuatan yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkannya dengan ahsanul qasas. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita masuk pada tema yang ke-8 ini. Dalam video yang ke-8 itu kita ambil sejarah Borobudur dengan Sulaiman. Karena banyak perdebatan kalau kita baca di kajian-kajian sejarah itu tentang Sulaiman dengan Borobudur ini. Oleh karena itu nanti kita sampaikan pada dua sisi atau dua termennya, dua kali videonya. Karena di situ ada kontroversial antara penelitian Profesor Dr. Fahri Basya itu dengan penelitian arkeolog. Itu. Kalau Fahri Basya ini salah seorang guru besar matematika di Universitas Islam Indonesia yang sekarang disebut dengan UIN, tapi dia menekuni tafsir. Dia memastikan bahwa Borobudur itu adalah kerajaannya Sulaiman. Sementara hasil penelitian dari arkeolog itu mengatakan bahwa bukan. Itu dibangun oleh raja-raja Jawa Tengah yang disebut dengan Sulendra itu pada abad ke-8. Gitu ya.
Memang benar, kalau kita lihat dari rentang waktu yang panjang itu kemungkinan mungkin tidak tidak menyatu atau tidak nyambung. Karena Sulaiman itu hidup pada abad ke-7, 7.000 atau ke-8 Masehi. Dia keturunan daripada Nabi Ibrahim, kemudian Isa terusnya itu. Sementara terjadi berdirinya Candi Borobudur itu kan pada masa Raja Sailendra, berarti pada abad ke-7 Masehi. Berarti 7 sebelum dan 7 setelah, berarti 1400 tahun, ini perbedaannya. Tapi ya tetap namanya sejarah itu kan kajian yang menentukan. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Fahri Basya tentang uh, cerita Al-Quran, mulai dari surat An-Naml, surat yang ke-27 itu ayat 15 sampai 44. Kemudian surat Sabah, surat yang ke-34 itu dari ayat 12 sampai 16. Kemudian surat Al-Anbiya, surat yang 21 itu dari ayat 78 sampai 81, dan Al-Baqarah 248 surat yang kedua itu mengisi bercerita atau Allah bercerita tentang kisah Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ya. Nah, dan kenapa si Profesor Dr. Fahri Basya ini meyakinkan? Karena di bangunan Candi Borobudur itu, ya, itu relief yang mengitari itu semuanya adalah pesan Al-Quran antara Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Ya wallahu alam bisawab. Tapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Fahri Basya itu adalah demikian. Sehingga dia memastikan bahwa itu kerajaannya Sulaiman. Gitu. Oleh karena itu pada sesi yang pertama ini nanti kita akan masuk dalam sisi penelitian Profesor Dr. Fahri Basya dulu. Nanti pada video yang kedua baru kita berbicara tentang penelitian arkeologi. Para arkeolog itu meneliti juga dan memastikan bahwa Borobudur itu didirikan pada abad ke-8 Masehi, bukan sebelum, yang didirikan oleh raja-raja di Jawa Tengah dan arahnya kepada Raja Sailendra yang ada di Jawa Tengah itu. Ya. Nah, jadi kita masuk pada penelitian Profesor Dr. Kiai Fahri Basya ini, itu dari sekian ayat itu ya, dari 4 surat yang berbeda itu dia menemukan. Ya, jadi hubungkan dengan penelitian yang dilakukan dengan relief-relief yang ada di Candi Borobudur itu ayat-ayat ini benar. Jadi komunikasi antara Sulaiman dengan Sabah itu tertera dengan dalam relief-relief yang ada di mana itu, di Candi Borobudur itu. Sehingga sekali lagi bahwa dia berani memastikan bahwa Candi Borobudur itu adalah miliknya Nabi Sulaiman, yang dia perintahkan kepada jin untuk mengerjakannya itu. Kemudian di dalam sejarah Al-Quran itu kan tidak selesai karena Sulaiman wafat, sehingga jin-jin itu berhenti melakukan. Dan buktinya memang benar, Borobudur itu kan tidak selesai dibangun, masih ada beberapa tempat yang memang belum dibangun. Itu kepastiannya, keyakinannya Profesor Dr. Fahri Basya ini mengatakan bahwa itu punya miliknya Sulaiman itu. Kemudian sekian fakta yang nanti kami sampaikan ya menurut pemikirannya si Profesor Fahri Basya ini, itu dia mengatakan bahwa diketemukannya. Jadi di Candi Borobudur itu diketemukannya ada peti, dan peti itu berisi apa? Peti itu disebut dengan tabut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Tabut itu berisi kitab Taurat. Dan ternyata itu kitab Taurat itu adalah warisan dari bapaknya Sulaiman bin Daud itu. Kan Nabi Daud itu kan diberi Allah kitab Taurat itu. Diberikan Taurat Zabur. Maaf. Jadi kitab Zabur yang siapa itu Nabi Daud memberikannya, mewasiatkan kepada putranya Sulaiman. Itu diketemukan benar di Candi Borobudur itu ada kitab. Kemudian yang kedua, prasasti yang memberikan keyakinan pada Raja Profesor Fahri Basya ini, bahwa ada emas ya, ada istilah dalam bahasanya itu bertuliskan Bismillah. Sehingga setelah diteliti itu ternyata adalah kulitnya surat yang disampaikan Sulaiman kepada Nabi Bilqis untuk mengajak beriman kepada Allah. Di dalam surat An-Naml itu sudah tertulis dengan jelas.
Jadi ada bukti-bukti itu yang memberikan keyakinan kepada Profesor Dr. Fahri Basya itu mengatakan bahwa itu milik Sulaiman kerajaan itu. Itu karena memang Sulaiman pada waktu itu dia memerintah. Nah, pada saat masyarakatnya itu kan masih banyak yang menyembah berhala dan seterusnya patung. Kemudian karena dia kemampuannya adalah menaklukkan semua binatang, jin dan seterusnya, lalu dia memberikan atau dia beri kesempatan kepada jin yang waktu itu diperintahkan untuk membangun ya tempat-tempat peribadatan itu. Kalau tempat peribadatan para Mas Sulaiman itu saya yakin dalam rangka untuk menyembah kepada Allah yang satu, tapi kan masa berlangsung. Ya, sehingga lalu berubah menjadi tempat-tempat penyembahan hal-hal yang lain daripada selain daripada Allah. Cuma di situ dalam Al-Quran dalam surat An-Naml itu disebutkan bahwa dalam ayat yang surat yang ke-19, ayat yang ke-19 itu Allah mengatakan bahwa di situ Sulaiman memerintahkan kepada jin-jin itu untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, untuk membangun patung-patung. Dijelaskan oleh Allah. Kemudian juga piring-piring yang indah dan seterusnya di dalam istana itu karena memang pada waktu itu masih ada kesempatan para patung-patung itu disembah oleh Sulaiman. Jadi ada proses Sulaiman untuk mau membersihkan keyakinan-keyakinan itu. Tapi karena memang waktu itu masih banyak masyarakat yang menyembah patung itu, lalu jin-jin itu juga membangun patung-patung itu untuk masyarakat yang belum meyakini tentang keislaman si Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu dengan membangun persilakan tempat-tempat peribadatan itu. Itu jelas sekali dalam Al-Quran, dalam surat yang ayat yang ke-19 itu, surat An-Naml, itu jelas sekali di situ. Jadi Allah ya'lamu, kata Allah dalam awali surat itu, ya, ya'lamu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wal jipai. Sulaiman memerintahkan kepada jin itu sesuai apa yang diinginkan oleh Sulaiman. Berikan bangunan-bangunan yang tinggi mahariba, kemudian Muhammad Tasamasila itu adalah patung-patung yang banyak, kemudian wajiba itu adalah piring-piring, barangkali piring-piring animasinya adalah untuk perhiasan-perhiasan dalam istana atau sebagainya, itu yang termaktub di dalam Al-Quran. Nanti minta tolong mungkin dibaca dulu bagaimana kejelasan daripada nanti sekaligus hadirin sekalian berbahagia apa yang saya sampaikan nanti dikaji lagi dengan aturan yang ada itu. Tadi sudah saya tunjukkan dari Namal, surat An-Naml, surat As-Saba, surat Al-Anbiya dan Al-Baqarah itu ada tertera tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu. Kemudian menurut penelitian Profesor Dr. Fahri ini bahwa sewaktu burung hut-hut itu terbang, kemudian dia meninggalkan tempat berkumpulnya burung-burung itu Sulaiman kan bertanya. Sulaiman bertanya kepada burung-burung itu, mana si hut-hut? Kok saya tidak melihat? Saya tidak melihat dia bersama kalian di dalam salah satu ayat dalam surat As-Saba ya, kan An-Naml. Itu lalu burung-burung itu mengatakan bahwa dia terbang, dia pergi. Berarti kan Sulaiman mengatakan pada kelompok burung itu bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang ada di tempat ini ya. Nah, sehingga pada satu kesempatan burung-burung hut itu datang, kemudian memberikan informasi kepada Sulaiman bahwa dia melihat dari tempat yang jauh itu ada satu istana yang luar biasa diperintahi oleh seorang wanita. Dan ternyata dia melihat, kata burung hut itu, mereka menyembah matahari. Nah, ini menurut penelitiannya si Profesor Dr. Fahri ini, dia mengatakan bahwa di tempat peralatan Candi Borobudur itu memang ada tempat penyembahan matahari. Dan itu memang adalah tempat yang disediakan oleh Ratu Saba. Kalau bahasa Al-Qurannya Ratu Bilqis, kalau bahasa kerajaan Jawanya adalah Ratu Boko.
Ya, jadi ada 3 istilah ini. Kalau Sabah itu karena berkumpul. Jadi Sabah itu adalah kerajaan yang tempat berkumpulnya manusia menyembah berhala, berkumpulnya semua binatang-binatang dan setan-setan yang jin-jin yang diperintah oleh Sulaiman, itu berkumpul adalah istilah kerajaan Sabah itu. Sabah itu tempat saja. Cuma raja sebenarnya atau ratu yang sebenarnya adalah Bilqis dalam bahasa Al-Quran atau Ratu Boko dalam bahasa Jawa. Nah, jadi yang ditemukan oleh si Profesor Fahri Basya ini itu ada tempat memang peralatan pelataran ya yang di sebelah kan apa sebelah mana candi itu kan begitu luas dan itu diperkirakan bahwa memang tempat penyembahan matahari oleh masyarakat pada waktu itu yang diperintah oleh Ratu Saba. Ya, dan kemudian di sebelahnya lagi itu ada tempat permandian dan ditemukan pelit emas dalam istilah penemuan Profesor Dr. Fahri, pelit emas yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat pemandian itu ditemukan prasasti sejarah itu yang memberi kekuatan kepada si Profesor Fahri Basa bahwa itu adalah surat yang dikirim oleh Sulaiman kepada Ratu Bilqis untuk mengajak dia beriman kepada Allah dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu. Itu diketemukan semua dan ini masih menjadi bukti-bukti sejarah atau proses sejarah yang perlu diteliti kembali. Nah, sehingga kenapa dia memastikan bahwa kerajaan Sulaiman itu adalah Borobudur itu yang dia bangun dan diperintahkan oleh jin-jin yang bangun candi atau tempat peribadatan yang mungkin setelah itu berubah kembali menjadi tempat penyembahannya orang-orang Hindu-Buddha itu. Karena memang waktu yang begitu panjang. Bayangkan 1400 tahun. Itu kan satu perubahan luar biasa kalau kita lihat dari aspek sejarah. Kemudian banyak lagi fakta-fakta sejarah yang dicocokkan dengan Al-Quran dalam 4 surat tadi oleh Profesor Dr. Fahri Basa ini, bahwa di dalam salah satu dalam surat Sabah itu kan Sulaiman memerintahkan pada jin itu untuk membangun gedung-gedung besar. Tadi yang saya awalkan, itu ternyata diteliti oleh Fahri Basa itu gedung-gedung besar itu adalah candi-candi yang mengelilingi Borobudur itu. Mulai dari sekitar 36 kilo dari Borobudur itu kan ada Candi Prambanan. Itu tinggi. Pada masa itu, setinggi Candi Prambanan itu sudah merupakan satu bangunan yang luar biasa, yang tinggi. Ya, makanya Allah menyebut di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tentang si Sulaiman itu bisa menyuruh si jin-jin itu membangun gedung-gedung yang luar biasa. Ya. Dan bukan saja ya Prambanan, tapi ternyata banyak juga candi-candi yang dibangun pada waktu itu. Ada Candi Kelasan, kemudian ada candi yang dekat dengan Borobudur ini ada beberapa candi itu, dan seterusnya. Jarak antara 36 kilo dari Candi Borobudur yang kita kenal dengan Prambanan itu, sebuah kecamatan dari Kabupaten Sleman, itu ada beberapa candi dan juga dekat dengan istananya Ratu Boko itu. Nah, itu kalau penelitiannya si Fahri Basa mengatakan demikian. Nah, sehingga ya kita percaya atau tidak, karena memang ini satu penelitian, nanti kita perlu untuk membuktikan dengan penelitian kembali. Jadi dia mengatakan bahwa kerajaan Ratu Boko itu di daerah Bokoharjo, Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Itu jaraknya antara istana ini dengan istana Ratu Boko itu dengan Borobudur itu 36 km. Itu disebutkan oleh Profesor Dr. Fahri ini itu dalam jangkauan 1 kali terbangnya si burung hut-hut itu. Sehingga waktu dia terbang jauh dalam satu tempuhan burung itu, lalu dia kembali dan menceritakan kepada Sulaiman itu bahwa dia melihat di daerah yang jauh itu ya sekitar 36 kilo itu adalah ada satu ratu yang berkuasa dengan punya kekuatan masyarakat yang banyak yang mereka itu adalah menyembah matahari. Itu informasi burung kesukaannya Sulaiman disebut dengan burung hut-hut itu. Sehingga lalu beberapa hari berikutnya dia mengirim surat. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada waktu itu, hut-hut itu untuk membawa surat itu kepada ratu yang dia lihat itu. Dan ternyata surat itu diketemukan
pada saat kerajaan itu sudah dipindahkan ke Borobudur. Karena memang dalam Al-Quran itu kan Nabi Sulaiman itu memohon supaya jin-jin itu bisa mengangkat kerajaannya Ratu Boko itu ke tempatnya dia berkuasa, ya di daerah Borobudur itu, karena Ratu Boko itu mau berkunjung ke sana. Dia masih dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Nanti pada saatnya si Sulaiman mengimankan dia, memberi iman kepada dia atau mengislamkan dia, tapi sewaktu dia berangkat dari tempatnya kerajaan istana Boko itu yang ada di Sleman itu dia masih belum beriman. Dan dia datang, baru dia kaget kan, loh kok ini kayak istana saya kan gitu. Dalam surat An-Naml itu kan memang Sulaiman itu mohon supaya jin-jin itu bisa mengangkat kerajaan itu. Tapi ternyata kan jin itu hanya menawarkan dalam satu kedip. Tapi ada orang beriman mengatakan sebelum satu kedip saya bisa mengangkat kerajaan itu. Di dalam Al-Quran kan Allah berfirman demikian, menceritakan diangkatnya kerajaan Ratu Buku yang ada di Bukaharjo daerah Prambanan Sleman itu ke Borobudur atau ke Magelang sekarang ini. Nah, itu sehingga lalu dipugar kembali kerajaan itu, dan ternyata Nabi Sulaiman wafat sehingga jin-jin itu tidak menyelesaikan bangunan Borobudur itu dengan tepat, sehingga menurut hasil kesimpulan daripada Profesor Dr. Fahri Basa ini bahwa yang meneruskan itu adalah kerajaan-kerajaan Hindu setelah Sulaiman itu meninggal itu. Berarti kan kalau Sulaimannya dengan Ratu Boko itu kan tadi sudah saya katakan bahwa sekitar 1400 tahun itu kan jangka waktu yang sangat lebar, sangat panjang. Sehingga berganti kerajaan-kerajaan Hindu saya yakin itu akan terjadi. Oleh karena itu, kalau penelitian arkeolog ya bisalah, karena mereka bisa membaca dengan kekuatan ilmu yang mereka pelajari itu, tapi Al-Quran sudah juga berbicara, dan ini dari relief yang ada di sekitar Borobudur itu menjelaskan sekali. Ada kumpulan burung, kumpulan semut, kemudian ada kisah Nabi Yunus juga di situ. Itu Al-Quran menceritakan begitu dengan bahasa-bahasa Allah dengan Sulaiman. Kemudian itu diwujudkan oleh setan-setan itu dengan membangun atau membuat relief itu. Jadi ini hadirin sekalian berbahagia, saya juga belum memastikan bahwa benar itu kerajaan Sulaiman, tapi dari si penelitian kontroversial, kalau menurut sejarah begitu, kontroversi dengan yang sebenarnya. Ya boleh sajalah mereka punya hak untuk menyampaikan bahwa penelitian Profesor Dr. Fahri Basa ini adalah kontroversial. Tapi yang jelas, kalau itu ada petunjuk Al-Quran dalam membicarakan tentang hal-hal yang kemudian itu diwujudkan oleh Sulaiman dengan perintah setan-setan itu dalam relief dan tergambar jelas itu, ya kemungkinan juga ya ada benarnya. Nah, cuma karena waktu yang panjang itu dan perbedaan waktu yang panjang itu yang menyebabkan arkeolog tidak percaya dan tidak yakin bahwa itu kalau yang dibangun oleh Sulaiman Borobudur itu. Tapi wallahu alam bisawab, karena kita harus tentang yakin kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu al-haq, kebenaran, dan dia bisa berbicara jutaan tahun sebelum. Sementara ilmunya orang kan bisa ribuan tahun saja pasti. Atau bisa juga penelitian yang dilakukan oleh arkeolog itu juga bisa salah. Apa yang disampaikan Profesor Dr. Fahri Basa ini karena benarnya, karena dia melihat Al-Quran berbicara dengan itu. Ya, seperti Sulaiman itu kan kemungkinan juga mungkin kediaman Sulaiman sebelum membangun Borobudur ini, ya, kan begitu. Atau Wonosobo dan seterusnya, itu dalam wilayah sekitar Jawa Tengah itu banyak berbicara tentang kerajaan Bilqis atau kerajaan Saba ini dengan Sulaiman, kan begitu. Bahkan diceritakan sampai di 4 surat yang berbeda itu dengan ayat-ayat yang begitu banyak. Ya, saya sebutkan lagi di An-Naml itu ada ayat 15 sampai 44, di surat Saba itu ada 12 sampai 16, Anbiya itu 78-81, dan Al-Baqarah 1 surat itu 248. Ini Allah berbicara tentang bukti kalau tabut itu sudah kembali, maka itu buktinya bahwa Sulaiman akan menjadi raja. Maksudnya tabut itu peti yang dibawa larikan malaikat itu. Dan itu memang diperintahkan oleh Nabi Daud untuk memberikannya kepada putranya yang ada di wilayah yang jauh itu, yang disebut dengan di dalamnya isi tabut itu adalah kitab Zabur dan
sisa-sisa kekuasaan Musa, yaitu ada tongkatnya Musa di situ. Itu dalam sejarah ditemukan begitu. Sehingga si Profesor Pahribasa ini memastikan bahwa itu dibangun oleh oleh Sulaiman Borobudur itu. Tapi itu menurut kebenaran dia. Kan saya yakin bahwa kebenaran arkeologi juga bisa meneliti kembali, membaca kembali, kemudian sehingga lalu kita bisa yakin. Allah alam bisawab, karena kebenaran itu punya Allah, manusia hanya diberi kekuatan untuk meneliti, termasuk Profesor Dr. Pahribasa ini meneliti lewat kajian-kajian tafsir. Itu yang hadirin sekalian yang berbahagia, pendengar dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Karena jelas saya sampaikan ini, saya mengaku bahwa saya hanya baca beberapa penelitian dan beberapa buku yang termasuk buku Borobudur yang dikarang oleh Profesor Pahribasa ini. Kalau kita buka memang ada keterangan-keterangan seperti yang disampaikan oleh Profesor Pahribasa tentang kebenaran Borobudur dengan Sulaiman alaihissalam. Sekali lagi, wallahu alam bisawab, kita serahkan kebenarannya pada Allah. Apa yang saya sampaikan hanya sebatas ilmu saja, tidak harus diyakini sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau kita bicara ilmu, apalagi sejarah, itu adalah kajian. Kita perlu melihat kembali kajian-kajian terbaru untuk meyakinkan kita tentang kebenaran apa yang kita maksudkan, untuk kita pahami itu. Demikian, hadirin sekalian berbahagia, seperti awal yang saya sampaikan, sejarah Islam adalah sejarah kita, maka kita harus cinta dengan sejarah kita. Siapa lagi kalau bukan kita orang-orang Islam yang menyebarkan kembali, kemudian lewat ibrah dan lewat hikmah sejarah Islam itu, karena Allah sendiri juga sangat cinta dengan sejarah, sehingga dia ada ibrah, ada hikmah, dan ada ilmu yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dalam video yang ke-8 ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.